he speak, and the sound of his voice is so sweet. The bird has their singing, and the melody that he gave to me within my heart is ringing. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other as evermore. I stay in the garden with him, though the nights around me be falling, and he bids me go through the web of woe. His voice to me is calling, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Selamat pagi teman-teman. Ini aku lagi ada di Ucok Dius mengenai tentang Taman Eden. Jadi ada taman yang dibangun, yang diciptakan, yang didesain oleh Tuhan itu sendiri, di mana nanti akan kita lihat apa sih sebenarnya yang menarik, kenapa Tuhan itu menciptakan ataupun mendesain daripada Taman Eden itu. Ayo kita pandang pandangan daripada Tuhan itu sendiri. Sebenarnya tujuannya apa sih? Nah, tapi sebelumnya aku ada satu perkataan untuk kita bisa mendapatkan hikmatnya. Bertemanlah kepada musuhmu sehingga engkau menjadi sahabat Tuhan selamanya. Itu sangat luar biasa sekali pernyataan yang seperti itu. Karena memang pada dasarnya kita akan mendengarkan, akan kita lihat bagaimana sesungguhnya bahwa Tuhan yang menciptakan langit, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang tidak ada mulanya dan tidak ada akhirnya, dan Tuhan yang selalu ada, ternyata Dia berkehendak. Biar enak kita sedikit ya. Dia berkehendak supaya manusia yang diciptakannya itu menjadi sahabat karibnya. Wih, kalau kita pikir-pikir juga ya, menjadi sahabat Tuhan itu luar biasa sekali. Nah, Tuhan itu mau bersahabat dengan manusia itu, tetapi kalau manusia itu tidak mau bersahabat dengan Tuhan, jadi pertanyaannya buat kita, sahabatmu sekarang siapa ya? Nah, kita lihat di sini teman-teman, dari pandangan firman Tuhan di
Kejadian, karena kita masih di dalam buku Kejadian. Di Kejadian itu pasal 2 ayat 7 sampai 17 nanti kita akan melihat di sana Tuhan itu menciptakan daripada taman itu supaya manusia itu diletakkan di Taman Eden itu. Namanya Taman Eden. Kalau macam-macam kan daripada bahasa-bahasa yang lain pasti berbeda-beda lah. Tapi karena ini bahasa Indonesia, kalau dari bahasa ini itu, bahasa Inggrisnya itu Garden of Eden. Kalau dari bahasa Indonesianya kita ini kan Taman Eden. Jadi akan kita lihat sejenak apa sih sebenarnya yang paling menarik di Taman Eden itu. Karena perlu juga kita perhatikan apa maksudnya. Kubacakan dulu ya teman-teman, di mana ketika Tuhan itu di ayat 7, ketika Tuhan itu menciptakan manusia itu segambar dengan Dia, lalu Tuhan itu di ayat 8 membawa manusia itu ke Taman Eden. Dan di Taman Eden ini pun juga ada beberapa signifikan, ada hal-hal yang paling menarik di sana. Tuhan menumbuhkan banyak pohon-pohon di sana. Dan di sana pun juga ada pohon di tengah-tengah taman itu, namanya di pohon itu pohon kehidupan. Jadi ketika orang memakan buah itu, orang itu akan hidup sampai selama-lamanya, apapun situasi moralnya, kehidupannya. Dan yang ketiga di sana itu, bahwa di taman itu ada namanya, jadi dia dikelilingin daripada air yang mengalir yang sangat luar biasa sekali. Supaya air ini yang menyegarkan daripada, menumbuhkan daripada tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Dan air itu ada 4 cabangnya. Nah, kita lihat di sini cabang-cabang yang patut untuk kita perhatikan. Ada Pison, ada Gihon, ada Tigris, ada Efrat. Jadi semuanya itu sebenarnya didesain kepada Tuhan, oleh Tuhan itu supaya bisa meletakkan manusia itu tinggal di sana. Kalau boleh dikatakan, wow, betapa istimewanya manusia itu. Itu tandanya bahwa Tuhan itu sangat mencintai manusia itu. Itu sebenarnya satu persahabatan yang sangat luar biasa sekali antara manusia dengan Tuhan. Jadi jangan kita bilang bahwa Tuhan itu tidak mau bersahabat dengan manusia, menjadi pertanyaannya itu nanti, karena ini akan berlanjut ini untuk hari Senin dan hari Jumat selanjutnya. Benarkah bahwa Tuhan itu yang memutuskan hubungan antara persahabatan itu, atau manusia itu sendiri yang menolak Tuhan itu untuk menjadi sahabatnya? Jadi kita lihat di situ, di sana pun juga ada, di taman itu pun juga ada yang dinamakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, nanti kita lihat ini alasannya kenapa sampai demikian. Terus yang ketiga, bahwa perintah Tuhan itu bukan hanya jangan makan buah itu, tetapi juga Tuhan mempunyai perintah kepada si manusia itu untuk dia yang mengatur semua, dia yang memimpin, dia yang mengelola daripada taman itu sendiri. Dan yang ketiga, dijelaskan di sana kepada kita bahwa Tuhan itu berkenan supaya manusia itu beranak cucu. Bukankah ini suatu kehendak yang sangat mulia? Bukankah ini suatu kehendak yang sangat luar biasa sekali? Nah, pertanyaannya itu kan menjadi pertanyaan buat kita, untuk apa sampai sebegini pentingnya Tuhan itu yang menciptakan manusia itu untuk menaruh ini semua, membuat ini semua sedemikian rupa untuk manusia itu. Coba lawak dulu kita berpikir sejenak, iya ya, untuk apa ya? Jadi dengan demikian, bisa kita lihat dengan seksama bahwa hati Tuhan itu sangat mulia. Satu, kedua juga
sangat bersahabat. Ketiga, sangat baik. Keempat, sangat benar. Jadi tidak ada alasan manusia itu mengatakan bahwa Tuhan itu begini, begitu. Karena Tuhan sudah menunjukkan kalau Dia mau bersahabat dengan manusia itu. Teman-teman, kalau bukan Tuhan yang sahabatmu, ini ayo kita tanyakan kepada diri kita sendiri ya. Kita boleh bercerita apapun di dunia ini, tetapi ketika kenyataan itu ditanyakan kepada kita secara pribadi, kalau bukan Tuhan sahabatmu, siapa ya? Karena yang bisa menjawab itu kau dan aku. Tidak akan mungkin orang lain. Karena ini bukan referendum namanya. Ini bukan permohonan, ini fakta. Nah ternyata, kalau kita mau memperhatikan bukti yang nyata, kenapa Tuhan itu mau membuat Taman Eden itu, dan itu sangat signifikan sekali, karena Dia mau supaya manusia itu ditaruh di sana, agar Dia bisa bertemu dengan manusia itu, berbincang-bincang, berbicara-berbicara, bersekutu, bersahabat. Wow! Bisa kebayangkan nggak teman-teman? Kalau manusia itu tak akan mungkin dia naik ke sorga di mana Tuhan berada. Tetapi inilah suatu keistimewaan yang sangat menakjubkan sekali, yang patut untuk kita perhatikan dengan seksama, bahwa Tuhan itu sendiri yang turun dari sorga, dari kerajaannya, untuk datang ke bumi dan bertemu dengan manusia itu yang dinamakan si Adam. Yang kita tahu kemarin itu, bahwa si Adam itu adalah gambaran daripada Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan itu dengan 3 cara. Dibentuknya tubuh manusia itu dari debu tanah, dan diciptakannya manusia itu segambar dengan Dia, dan dihembuskannya nafasnya ke hidung manusia itu, sehingga manusia itu manusia hidup, ataupun a living creature. What a special! Sangat istimewa sekali. Sejujurnya teman-teman, kalau kita mau menceritakan tentang nenek moyang, inilah manusia pertama yang ditunjukkan oleh Tuhan adalah sahabat daripada Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat pandangan yang sudah dipandangkan oleh banyak orang, selalu mengatakan, kenapa sih mestinya Tuhan itu meletakkan pohon pengetahuan yang baik sama yang jahat itu di sana? Kan harusnya nggak usah ada di sana. Teman-teman, ternyata kalau kita mau memperhatikan bagus-bagus, inilah titik tolak. Inilah titik tolak daripada persahabatan manusia itu terhadap Tuhan, itu bisa lanjut sampai selama-lamanya. Bukankah kau senang kalau berteman dengan Tuhan sampai selama-lamanya? Cari teman tidak mudah, teman. Tapi cari musuh, lihat aja. Banyak sekali dan gampang sekali kita mencari musuh. Ternyata perintah yang disampaikan oleh Tuhan itu kepada si Adam, manusia pertama itu, kubacakan di sini ya teman-teman ya, biar ada dasar daripada pembicaraan kita. Memang itu yang diminta oleh Tuhan itu kepada manusia itu di pasal 2 Kejadian ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakan buahnya,
pastilah engkau mati. Wis, kalau kita lihat daripada pernyataan Tuhan ini, baiknya adanya. Kalau kita lihat dari pandangan Tuhan itu sebenarnya, kenapa sampai dia memerintahkan satu perintah ini untuk tidak memakan buah yang jahat sama yang baik itu? Karena kita sudah tahu bahwa resikonya itu, akibatnya itu, ataupun konsekuensinya itu, manusia itu akan memisahkan diri daripada Tuhannya. Jadi rupanya inilah perintah Tuhan itu. Karena memang cara Tuhan itu untuk kita manusia mendapatkan suatu persahabatan yang sampai selama-lamanya itu, ya memang harus dari standarnya Tuhan, bukan dari standarnya manusia. Seperti apa yang kita pandang dari pandangan daripada banyak orang di zaman kita ini sekarang. Kalau kita mau bersahabat dengan Tuhan, harus kita melakukan ini, yang banyakan ininya. Tetapi tak satu pun sampai untuk mendapatkan kesempatan menjadi sahabat Tuhan. Harusnya dari cara Tuhan itu sendiri. Nah, inilah rupanya titik tolaknya. Karena kalau kau makan nanti buah itu, sebenarnya buah itu salahkah? Biarin aja buah itu di situ, nggak usah kau makan. Kenapa rupanya? Ini rupanya ujian sampai di mana manusia itu mau bersahabat dengan Tuhan. Dengan tidak menyentuh buah pohon yang terlarang itu. Biarin aja di situ, kenapa rupanya? Apa pusingmu? Apa pusing kita? Kenapa? Karena memang ini kehendak Tuhan. Karena inilah yang memelihara satu hubungan itu antara manusia itu terhadap Tuhannya. Antara sahabat itu, antara manusia dengan Tuhannya. Memang salah apa di situ coba? Kayak satu contoh lah di zaman kita ini sekarang. Ada kelihatan di situ jatuh ada uang. Entah uang siapapun itu. Kecil banyak sama saja. Karena itu bukan uangmu, supaya kau jangan bersalah, ngapain mesti kau ambil? Sangat sederhana sekali. Sampai dibilang di sana itu, di dalam pepatah kita kan juga sering mengatakan sama anak-anak kan, anak-anak, jangan pegang api, nanti kau terbakar, katanya. Ya kalau anaknya itu tidak mau mendengarkan perintah itu, kira-kira apa yang dilakukannya? Ya dipegangnya, terbakarlah dia. Rupanya inilah pemeliharaan yang dipakai oleh Tuhan caranya supaya dia jangan sampai kehilangan sahabatnya, yaitu manusia. Bolehlah karena dia Tuhan, kan dia yang mempunyai kerajaan, dia pula yang mempunyai semuanya. Apalah salahnya dia mengatakan seperti begitu. Dan yang kedua juga, peliharalah ini. Jadi manusia itu disuruh memelihara taman itu. Ketiga juga, diharuskan manusia itu untuk beranak cucu. Makanya nanti kan, kalau hari Senin nanti kita membicarakan akan hal itu, bahwa takkan mungkin seorang laki-laki akan memproduksi anak-anak, ataupun keturunan, anak cucu. Enggak. Makanya Tuhan melanjutkan rancangannya dia itu. Ternyata rancangannya dia itu rupanya sebenarnya, apabila nanti dikasih ini, pasangan hidupnya, itu nanti hari Senin kita bahas ya, dan beranak cucu, dan memelihara taman itu, dan mereka bisa hidup sampai selama-lamanya di Taman Eden itu dengan berkembang biak tanpa adanya satu kesalahan, tanpa adanya satu pemisahan, tanpa adanya satu tembok penghalang antara manusia dengan Tuhannya. Wih, paten men itu, baik kali Tuhan itu. Yang baikan Tuhan itu. Nah, oleh karena itu, inilah satu cara perlindungan yang patut untuk dilakukan oleh Tuhan itu. Karena dia yang maha tahu. Orang dia yang buat taman itu kok. Masa kita bukan milik kita, sok-sokan kita mau membuat peraturan-peraturan yang ada. Lihatlah peraturan yang kita buat selama ini di dalam dunia ini. Kemana tujuannya? Hancur dah. Kenapa? Karena Tuhan sudah ada. Membuat satu peraturan untuk melindungi setiap umat manusia.
Dia lindungin itu. Sampai insting-insting daripada binatang-binatang sampai sekarang. Coba lihat. Mereka mempunyai karakter masing-masing. Kalau mereka keluar daripada jalurnya itu, pasti dia kena tilang. Pasti dia kena hukum. Iyalah. Jadi, peraturan yang disampaikan oleh Tuhan itu kepada manusia itu, jangan makan buah itu. Teman-teman, pelajaran yang patut untuk kita lihat di sini itu memang benar, Pak. Apa itu? Seperti apa yang sudah kuceritakan tadi. Bertemanlah kepada musuhmu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah sahabatmu sampai selama-lamanya. Pagi yang sangat luar biasa ini, pertanyaan sekali lagi datang kepada kita. Walaupun nanti kita akan lihat di selanjutnya pandangan Ucok ini dari kebenaran daripada firman Tuhan itu, kita akan melihat bagaimana manusia itu tidak mentaati perintah Tuhannya, perintah sahabatnya dengan lemah lembut. Kan karena katanya kan, semua buah yang ada di dalam taman ini, semua hanya cuman terkecuali katanya. Rupanya ini yang membuat netralisir, meredakan, memelihara, memperkuat, dan melanjutkan sampai selama-lamanya hubungan antara persahabatan itu manusia dengan Tuhan. Ini dia titik tolaknya. Karena memang ini keputusan daripada manusia itu sendiri, bukan keputusan daripada Tuhan. Tuhan meletakkan di sana, boleh kau makan semua makanan yang ada. Arti kata itu gini teman-teman. Kecukupan, kesempurnaan, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu sempurna sekali dipenuhi oleh Tuhan. Dan Tuhan berkehendak untuk menjadi sahabat Tuhan sampai selama-lamanya. Selalu itu, sahabat yang sesungguhnya tidak akan mau kehilangan sahabatnya. Pasti dia akan mencari cara untuk mendapatkan kembali sahabatnya, terkecuali sahabatnya itu tidak mau lagi bersahabat dengan Tuhan. Betul itu, Pak. Kuulangilah sekali lagi ya. Sahabat yang sebenarnya adalah tidak mau kehilangan sahabatnya. Pasti dia akan membuat cara untuk mendapatkan kembali sahabatnya, terkecuali sahabatnya itu tidak mau lagi bersahabat dengan dia. Teman-teman, semuanya sudah dipenuhi oleh Tuhan. Nanti kita lihat di ayat selanjutnya, di pasal 2 ini, ayat 18, nanti sampai habis. Bagaimana, sampai ayat 25, bagaimana Tuhan itu sudah begitu berkenan. Jadi jangan kita bilang bahwa Tuhan itu susah kali kita buat bersahabat. Gampang sekalinya. Nomor 1 adalah jangan makan buah itu. Kedua, nanti kita pelajarin di sana ya. Yang kedua, kalau kau mau kembali lagi bersahabat dengan Tuhan, lihat caranya Tuhan untuk mengembalikan persahabatan itu dengan caranya, bukan dengan cara kita, bukan dengan cara manusia. Sampai kapanpun manusia itu tidak akan pernah bisa ataupun mampu mengembalikan persahabatan itu dengan cara manusia. Mau dikumpulkan sedunia ini pun pikiran dan strategi dan filosofi daripada manusia itu takkan bisa mengembalikan hubungan persahabatan itu dengan Tuhannya, terkecuali
terkecuali Tuhan itu sendiri yang mempunyai inisiatif dan mau mengembalikan persahabatan itu antara manusia dengan dirinya. Kelanjutannya nanti memang itu yang akan kita pelajari ya teman-teman ya. Maka daripada itu, sekali lagi aku bercerita sama kita, Tuhan sudah berkenan membuat Taman Eden itu untuk persahabatan yang sangat menakjubkan sekali. Wow! Pernah nggak kepikir bahwa Tuhan itu mau menjadi sahabat manusia? Jadi sekali lagi pertanyaannya teman-teman, kalau manusia itu tidak mau bersahabat dengan Tuhan, niscaya manusia itu bukan sahabat daripada Tuhan itu sendiri. Pertanyaannya, siapa sahabat manusia itu kalau bukan Tuhan? Teman-teman, terima kasih banyak ini sudah mau mendengarkan segenggam pandangan daripada Ucok mengenai kebenaran daripada firman Tuhan itu di Kejadian pasal 2 ayat 7 sampai 17. Nanti hari Senin kita akan lihat lagi pandangan Ucok pasal 2 ayat 18 sampai 25. Hebat sekali kok Tuhan itu. Satu di antaranya, teman-teman, Tuhan itu memenuhi segala kebutuhannya. Dan nanti hari Senin, dia memberikan pasangan hidup kepada manusia itu. Dan dia pun juga akan menikahkan, akan membuat satu institusi, perikat. Inilah perikat pertama, inilah institusi, inilah pernikahan pertama yang pernah ada hidup terjadi di dunia. Tapi nanti hari Senin lah kita bahas ya. Terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi, ya aku mengajak kita untuk like and subscribe, dan juga jangan lupa di-share kepada teman-temannya, karena ini memang pandangan yang patut untuk kita pandang, yaitu daripada sabda Tuhan itu, daripada firman Tuhan itu, karena firman Tuhan itu yang benar, sehingga kehidupan kita pribadi lepas pribadi menjadi terpandang. Jadi pandanglah pandangan itu dengan engkau disuruh memandangnya sehingga hidupmu terpandang. Terima kasih banyak dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih.